Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang manajemen jasa-jasa bank lainnya. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niluh Yunin Lampuspita Dewi, NIM 18011092. Di sini saya sebagai moderator dan akan menjelaskan materi tentang pengertian dan keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya, Mia Tiara akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis jasa bank dan lainnya. Dan terakhir, Mega akan menjelaskan materi tentang memberikan jasa-jasa di pasar, modal, dan menerima setoran-setoran. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umum yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Dengan demikian, jelas bahwa usaha pokok bank adalah yang pertama memberikan kredit, yang kedua memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu keuntungan jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee base. Keuntungan yang dapat diperoleh dari pihak bank adalah selisih antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Keuntungan dari pihak perbankan antara lain: 1. Biaya administrasi. Biaya ini dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Biasanya dikenakan untuk pengelolaan fasilitas tertentu. Yang kedua, biaya kirim. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau yang biasa disebut dengan transfer, baik transfer dalam negeri ataupun luar negeri. Yang ketiga, biaya tagih. Jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa clearing dan jasa inkasso. Yang keempat, biaya provisi dan komisi. Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Yang kelima, biaya sewa. Biaya ini dibebankan kepada nasabah yang menggunakan fasilitas safe deposit box. Besarnya sewa tergantung dari besarnya safe deposit box yang dipakai. Yang keenam, biaya iuran. Jasa iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. Baik, nama saya Ketut Mia Tiara Triana Dewi Doni Tirtayasa, NIM 170111072, akan menjelaskan mengenai jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank, baik dalam kota, luar kota, atau keluar negeri. Pengiriman uang atau transfer memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya. Yang kedua ada clearing. Clearing itu merupakan penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Misalnya seperti cek yang berasal dari luar kota. Warkat-warkat yang bisa diselesaikan di lembaga clearing merupakan warkat-warkat yang ada di dalam kota, seperti cek, biljet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan nota kredit. Penyelesaian warkat-warkat di lembaga clearing terdiri dari yang pertama, clearing keluar. Clearing keluar itu seperti membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkan kepada lembaga yang berhak. Kedua ada clearing masuk. Clearing masuk itu menerima warkat di lembaga clearing, lalu diproses di bank yang bersangkutan. Pengembalian clearing itu seperti pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
ketiga ada insako atau collection. Insako atau collection merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya yaitu bisa seperti cek juga, bilet giro juga, wesel, dividen, dan kupon juga bisa. Selanjutnya ada safe deposit box. Safe deposit box itu disingkat SDB, yang merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB untuk masyarakatnya yaitu seperti biaya sewa, uang setoran jaminan yang mengendap, dan kepada pelayanan nasabah. Selain itu keuntungan nasabahnya yang memegang SDB, yang pertama pasti keamanan dokumennya juga terjamin. Yang kedua itu menjamin, pihak bank juga pasti menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank itu tidak perlu tahu isi SDB-nya itu apa selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada bangkar ini seperti kartu plastik yang diberikan pihak bank untuk nasabahnya sebagai alat pembayaran di tempat tertentu seperti swalayan, tempat hiburan, bisa juga di supermarket, atau kartu ini juga dapat diuangkan atau ngambil uang seperti di ATM. Selanjutnya ada banknotes. Banknotes itu merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Misalnya banknotes ini seperti devisa tunai yang bersifat seperti uang tunai. Dalam transaksi jual beli banknotes, bank biasanya mengelompokkan banknotes itu di dalam dua klasifikasi. Yang pertama ada banknotes yang lemah dan ada banknotes yang kuat. Dan sudah pasti lebih banyak masyarakat itu lebih menyukai banknotes yang nilainya lebih kuat. Bagaimana kita tahu banknotes itu kuat? Yang pertama dilihat banknotes-nya itu gampang untuk diperjualbelikan. Yang kedua, nilai tukarnya itu stabil. Yang ketiga, frekuensi penjualannya lebih sering terjadi. Selanjutnya ada traveler seku atau cek wisata, cek perjalanan yang sering digunakan oleh para turis. Traveler seku itu dapat dibelanjakan di berbagai tempat, terutama di mana bank yang mengeluarkan traveler seku itu melakukan pengikat dan perjanjian. Selanjutnya ada letter of credit atau LC, yang merupakan jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang seperti ekspor impor, termasuk dalam negeri antar pulau. Kegunaannya yaitu untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli atau penjual dalam transaksi dagangannya. Yang terakhir ada bank garansi. Bank garansi itu merupakan jaminan pembayaran diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik itu perorangan atau lembaga atau perusahaan juga bisa, dalam bentuk surat jaminan. Dalam pemberian fasilitas bank garansi ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama ada pihak peminjam atau bank, yang kedua ada pihak terjamin atau nasabah, dan yang ketiga ada pihak penerima jaminan atau disebut dengan pihak ketiga. Nama saya Kadek Mega Suarlina, NIM 18011076. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di Bursa Efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal, yaitu penjamin emisi, penjamin atau guarantor, wali amanat, perantara perdagangan efek atau pialang,
pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana. Menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran rekening listrik, pembayaran biaya kuliah, dan setoran UMH. Demikian materi yang bisa kami sampaikan tentang manajemen jasa-jasa bank lainnya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.